Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Meskipun para kultivator wanita itu mencoba mendapatkan simpati dengan menggunakan tubuh mereka, berlutut di tanah dan menangis memohon belas kasihan, tidak ada yang selamat ketika pedang Chen Ping menyala. Darah berceceran di mana-mana, dan tidak ada yang selamat. Humazi menutupi lukanya dan berjuang untuk bangun. Melihat para kultivator wanita tergeletak di tanah, mereka semua memiliki wajah yang cantik tetapi sudah mati. Dia tersentak dengan sakit hati. Chen Ping, mengapa kamu membunuh mereka semua? Biarkan beberapa hidup. Itu dosa, aku tidak bermain dengan mereka. Humazi begitu cemas sehingga dia terus melompat-lompat. Meskipun dia terluka, dia sama sekali tidak peduli. Biarkan mereka tetap hidup dan terus menyakiti orang-orang dengan daya tarik seks mereka. Chen Ping menyingkirkan pedangnya dan berdiri, mata emasnya menyapu Humazi. Apakah kamu pikir mereka benar-benar akan menyerah? Jika aku tidak mengambil tindakan sekarang, kamu akan menjadi genangan darah sekarang. Ah, Humazi mendesah tak berdaya, bahkan jika kau ingin membunuh mereka, kau harus membiarkan tubuh mereka tetap utuh sehingga mereka dapat digunakan lagi. Chen Ping memutar matanya ke arah Humazi tanpa berkata apa-apa saat mendengarnya. Yun Wuya dan yang lainnya tidak dapat berkata apa-apa. Humazi ini benar-benar bernafsu hingga ekstrim. Dia bahkan tidak melepaskan mayat-mayat wanita itu. Ayo mulai menjarah sumber daya, kata Chen Ping. Humazi mendengarnya dan menuju mayat-mayat wanita itu terlebih dahulu. Darah di pedang Chen Ping belum menetes, dan dia tiba-tiba merasakan angin dan awan di atas langit bergulung kembali. Awan yang awalnya terkoyak oleh energi pedang pembunuh naga tiba-tiba mengembun, dan 5 kolom angin kencang berwarna ungu gelap menjulur turun dari kehampaan seperti cakar hantu, yang masing-masing terbungkus dalam tekanan mengerikan yang dapat menghancurkan gunung-gunung. Tangan Humazi, yang berjongkok di samping mayat seorang kultivator wanita dan meraba-raba kantong itu, tiba-tiba bergetar, dan batu giok hangat yang baru saja diperolehnya langsung retak olehnya, persetan dengannya, papan abadi. Apa yang terjadi? Yun Wuya mengarahkan murid-muridnya untuk mencongkel pintu besi hitam dari brankas rahasia Istana Bayangan Darah. Mendengar ini, dia menatap ke langit, pupil matanya tiba-tiba menyusut, seorang abadi kelas 9 yang tersebar. Itu seseorang dari organisasi misterius itu. Sebelum dia selesai berbicara, 5 sosok telah menembus awan dan melayang di atas reruntuhan Istana Bayangan Darah. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam, dengan topeng hantu perunggu di wajahnya, dan gumpalan api hitam yang berputar melilit ujung jari tangan kanannya. Dia adalah wajah hantu yang terluka oleh Chen Ping dan melarikan diri. Wah, kita bertemu lagi begitu cepat. Suara wajah hantu itu seperti gesekan rantai besi berkarat. Terakhir kali aku ceroboh dan membiarkanmu menang. Kali ini aku akan membuatmu membayar dengan darah. 4 orang di belakangnya juga menunjukkan kekuatan mereka. Pria tua berjubah abu-abu di sebelah kiri memiliki 12 lampu dunia bawah yang melayang di sekelilingnya, dan sumbu melompat dengan api jiwa hijau pucat. Wanita berpakaian merah di sebelah kanan memiliki 9 sutra panjang berwarna darah yang bergoyang seperti ular roh di antara pinggangnya. Di belakang adalah pria kuat bertelanjang dada, ditutupi dengan sisik emas gelap, memegang kapak Xuanhua seukuran batu kilangan di masing-masing tangan. Orang terakhir adalah yang paling aneh, seluruh tubuhnya diselimuti kabut putih, hanya sepasang mata yang muncul dan menghilang dalam kabut, memperlihatkan hawa dingin yang menusuk. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Yun Wuya tiba-tiba mendorong seorang murid, dan 36 bendera hijau terbang keluar dari lengan bajunya dan menancap di tanah, membentuk formasi besar dalam sekejap. 5 kultivator tingkat 9 di alam Sanxian juga merupakan yang terbaik di 3 surga. Humazi bersembunyi di belakang Chen Ping dan berbisik, Chen Ping, apakah kamu cocok atau tidak? Jangan mengandalkanku. Aku sudah menghabiskan semua napasku sekarang, dan sekarang aku tidak bisa bergerak. Ketika Humazi bertarung dengan Istana Bayangan Darah, dia menghabiskan banyak napas dan terluka. Sekarang dia tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Chen Ping melihat 5 niat membunuh yang tidak tersamar di depannya, dan pedang tebasan naga di telapak tangannya terus berdengung. Dia bisa merasakan bahwa masing-masing dari 5 orang ini sebanding dengan kekuatan tempur puncak dari orang suci Istana Bayangan Darah sebelumnya.
Yang lebih mengerikan adalah napas kelima orang itu terhubung, dan semacam serangan gabungan terbentuk samar-samar. Pintu perpustakaan rahasia baru saja terbuka dengan celah, dan biji peri yang menumpuk di dalamnya memancarkan kilau yang menarik. Sumber daya ini cukup bagi Chen Ping untuk berlatih selama beberapa waktu, jadi dia tidak boleh menyerah. Master Sekte Yun, Chen Ping tiba-tiba berbalik, dengan tekad yang terpancar di mata emasnya, bawa semua orang masuk dan ambil semua yang bisa kau bawa, dan serahkan ini padaku. Tuan Chen, ini, seru Yun Huya terkejut, mereka adalah 5 makhluk abadi tingkat 9 yang tersebar. Berhenti bicara omong kosong, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah pintu brankas rahasia, dan energi pedang emas meledak seperti guntur, menghancurkan pintu besi hitam yang berat itu menjadi debu, jika kau menunda lebih lama lagi. Kau bahkan tidak akan bisa minum supnya. Humazi segera menjadi bersemangat ketika melihat ini, dan menjadi orang pertama yang bergegas masuk ke brankas rahasia. Sialan, sudah terlambat. Semua celana telah direnggut, cepatlah kejar. Yun Huya menggertakkan giginya, tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu-ragu, dan segera melambaikan tangannya. Para murid Sekte King Yun, ikuti aku masuk dan pindahkan semua sumber daya. Ratusan murid segera masuk, beberapa membawa kristal roh, beberapa mengumpulkan senjata ajaib, dan brankas rahasia itu tiba-tiba menjadi ramai. Mau memindahkan sesuatu, Ghostface mendengus dingin, dan api hitam di tangan kanannya tiba-tiba melonjak. Serahkan padaku. Api itu berubah menjadi ular api hitam pekat, dan melesat ke arah pintu masuk brankas rahasia dengan napas yang membakar segalanya. Zeng, Chen Ping langsung menangkis dengan pedangnya, dan saat pedang pembunuh naga bertabrakan dengan api hitam, percikan api yang menyilaukan meledak. Dia hanya merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar, dan lengannya langsung lumpuh. Dia mundur 3 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Ada sedikit bekas luka bakar di pedang itu. Chen Ping mengerutkan kening. Orang ini jelas bukan lawannya beberapa hari yang lalu. Kenapa kekuatannya tiba-tiba tampak meningkat? Chen Ping melihat yang lain dan menebak bahwa Ghostface ini pasti bisa meminjam kekuatan dari 4 orang lainnya, jadi dia merasa kekuatannya telah meningkat. Menarik, wanita berpakaian merah di sebelah wajah hantu tertawa pelan, dan 9 sutra panjang berwarna darah bergulung ke arah Chen Ping seperti air pasang. Adik laki-laki, Wanyan Chansi, milik saudara perempuanku tidak seperti pesona gadis-gadis kecil di istana bayangan darah. Sebelum sutra panjang berwarna darah itu tiba, aroma amis dan manis telah tercium di wajahnya. Chen Ping tiba-tiba merasa pusing, dan dengan cepat mengaktifkan teknik konsentrasi. Cahaya keemasan menyebar dari alisnya, langsung menghilangkan dupa. Namun, sutra panjang itu sudah ada di depannya, dan masing-masing memiliki ujung tajam yang dapat merobek ruang. Sebelum dia sempat berpikir, dia memberi isyarat dengan tangan kirinya, dan seekor naga emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Menghadapi kelima orang ini, Chen Ping tidak berani bersikap sombong, jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Naga emas itu meraung, dan energi naga bertabrakan dengan sutra panjang, membuat ledakan yang mengguncang bumi. Sutra panjang berwarna darah itu benar-benar hancur oleh angin tinju. Wanita berbaju merah itu berseru, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Naga emas. Anakmu memang klan naga emas. Jejak keserakahan melintas di mata wajah hantu itu. Tidak heran kamu bisa bertarung lintas level dan menghancurkan beberapa sekte. Fisikmu bisa sangat menguntungkan kita. Pria kuat bertelanjang dada di belakangnya tidak bisa lagi menahan diri, meraung dan mengayunkan kapak Xuanhua untuk menebas. Siapa yang peduli dengan garis keturunannya, belah menjadi 2 dulu. Kapak raksasa itu jatuh di kepalanya dengan kekuatan 1000 pon, dan naga emas itu membuka mulutnya yang besar dan meraung keras. Dengan bunyi, klik tubuh naga emas itu benar-benar terpotong dengan retakan yang dalam hingga terlihat hingga ke tulang. Chen Ping merasakan sesak di dadanya dan rasa manis yang amis melonjak di tenggorokannya. Pada saat ini, pria yang diselimuti kabut putih itu tiba-tiba menyerang, dan embusan angin biru es menusuk punggungnya tanpa suara. Hati-hati, suara Humazi datang dari brankas rahasia, dan pada saat yang sama sebuah mantra melesat keluar, menghalangi angin dingin itu. Namun, ini juga mengungkap kelemahan Chen Ping, dan ular api hitam berwajah hantu itu menyerang lagi, langsung menuju wajahnya. Pada saat kritis, Chen Ping menggigit lidahnya dengan keras dan menyemburkan seteguk darah ke pedang pembunuh naga. Tubuh pedang itu langsung meledak menjadi cahaya keemasan setinggi 1000 kaki,
dan naga emas itu langsung pulih dan melayang ke udara, dan raungan naga itu mengguncang dunia. Hancurkan, dia meraung, dan naga itu membuka mulutnya yang besar untuk menghadapi ular api hitam itu. Boom, dunia seakan terkoyak oleh hantaman ini, dan bangunan-bangunan yang tersisa di istana bayangan darah seketika hancur menjadi debu. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.